Boneka adalah kekuatannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Sebaliknya, dia hanya berpikir tentang bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin dan bagaimana menggunakan kekuatan ini untuk melawan kekuatan lain antara langit dan bumi. Yuan Qi mengingat masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Bukankah dia bahkan menamparkan wajahmu sesudahnya? Qin Yichen mendengarkan dengan seksama, dan mau tidak mau terkejut ketika mendengar ini. Masih ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan wajah putra Baize? Ini memang kasusnya. Ketika Kaisar Boneka menciptakan boneka terkuat, setelah menantang banyak pria kuat, kekuatan tahun ini menegaskan kekuatan boneka ini. Akibatnya, ambisi boneka itu menyebar ke alam semesta misterius, yang disebut sebagai asal-usul alam semesta oleh kekuatan yang dulunya besar. Asal. Bai Guanxing mengangguk. Menurut spekulasi kami, alam semesta meledak pada saat tertentu, dan masih berkembang, dan waktu dan ruang yang dibuka oleh ledakan awal disebut asalnya. Pada asalnya, alam mengandung kekuatan pertama alam semesta, yang saya sebut sumber alam semesta. Mata putih dan biru Bai Guanxing berkedip. Untuk membangun senjata surgawi membutuhkan sumber alam semesta. Qin Yichen menarik napas. Kekuatan pertama alam semesta? Tanda seru. Kekuatan sebelum membuka langit dan bumi. Menempa senjata surgawi. Tidak heran jika itu ada hubungannya dengan boneka setelah mengelilingi lingkaran sebesar itu. Tempat asalnya dari mana? Apakah kita masih bisa menemukannya? Bai Guanxing dan Yuan Qi saling melirik. Keduanya tersenyum dan menggelengkan kepala. Tempat asal bukanlah tempat yang tetap, tetapi istilah umum, yang akan hilang. Ini seperti bintang yang masih berupa gurun sejuta tahun yang lalu, tetapi berubah menjadi lautan luas setelah sejuta tahun. Alam semesta bergerak dan semuanya terus berubah. Setelah Bai Guanxing menjelaskan, dia tersenyum pada Yuan Qi, lanjutkan untuk menceritakan kisah Kaisar Boneka. Yuan Qi mengangguk, dan berkata sambil makan pisang, setelah itu, tahukah Anda semua, boneka itu berhasil, dan bonekanya benar-benar melangkah ke tempat asalnya, dan hidup. Tidak, itu tidak boleh dihancurkan. Di tempat asalnya. Lagi pula, boneka itu benar-benar menemukan sinar sumber alam semesta. Yuan Qi tersenyum dan berkata, ada banyak orang kuat di tempat kejadian. Apakah kamu ingat bagaimana boneka itu menertawakanmu saat itu? Dia berhasil, dan dia benar-benar menamparkan wajahmu. Qin Yichen diam-diam terkejut. Dilihat dari hasilnya, boneka itu berhasil, dan Bai Guanxing, yang menentang keraguan, menghadapi sumber alam semesta yang diperoleh kembali boneka itu, dan hasilnya jelas dalam sekejap. Qin Yichen diam-diam terkejut dengan kesalahannya. Sepertinya saudara Guanxing juga membuat kesalahan dan dipukuli di wajahnya. Namun, Bai Guanxing memiliki senyum misterius, yang berasal dari senyum pemenang. Tapi, berapa lama boneka itu tersenyum? Apakah ada dupa? Yuan Qi menjepit jarinya untuk menenangkan diri, dan menggelengkan kepalanya lagi, seolah-olah Kaisar Boneka tidak bangga dengan dupa pada saat itu. Saat itu, di luar negeri asal, Wayang memenangkan bintang Bai Guan, yang belum dikenal sebagai orang yang arif dan cerdas, dan bisa dibayangkan betapa energiknya itu. Setelah beberapa kebanggaan, boneka memerintahkan boneka untuk menyerahkan asal-usul alam semesta. Boneka itu benar-benar melakukannya. Ketika boneka itu kembali, dia menjadi semakin bangga, dan dia semakin merasa bahwa boneka yang dia ciptakan suatu hari nanti memiliki kekuatan raja. Jadi dia menggunakan untaian asal alam semesta itu untuk terus tumbuh lebih kuat untuk boneka terkuatnya. Namun, pada hari itu, saat asal-usul alam semesta bergabung, boneka itu memakan sang master. Boneka sedang menunggu Kaisar Boneka untuk mengintegrasikan kekuatan ke dirinya sendiri, sehingga dia menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk membunuh boneka itu. Boneka itu dibunuh oleh boneka yang dia ciptakan. Boneka itu menggigit tuannya. Qin Yichen menghela nafas dingin. Anda harus tahu bahwa fitur paling khas dari sebuah boneka adalah ia akan mengikuti kehendaknya sendiri. Ini mungkin juga yang paling dibanggakan dari Wayang. Ini adalah dasar dari Wayang untuk menjadi boneka. Tetapi pada akhirnya, itu adalah bonekanya yang paling berdedikasi. Setelah membunuh boneka itu, boneka terkuat menyatakan dirinya sebagai boneka. Kemudian, boneka terkuat yang mewarisi boneka itu, mengendalikan semua boneka yang ditinggalkan oleh boneka itu. Mereka tampaknya menjadi ras, dan mereka menciptakan wilayah mereka sendiri, Kota Wuxin. Kota Wuxin. Qin Yichen merenungkan nama itu, dan boneka itu tidak memiliki keinginannya sendiri, seperti tidak disengaja. Mengatakan ini, Yuan Qi tidak bisa menahan senyum. Boneka itu mengira dia memukul putra Baize di wajah. Tapi apa yang terjadi? Bai Guanxing juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia jenius. Aku membujuknya. Aku memberitahunya dengan sangat jelas. Dia tidak menciptakan keturunan. Bahkan jika dia menggunakan hal-hal terbaik untuk membuat wayang, itu akan seolah-olah orang tuanya meninggalkan yang terbaik untuk anak dan cucu mereka. Tetapi mereka bukan keturunan. Dalam analisis terakhir, semua boneka hanyalah kekuatannya, dan penguasa kekuatan ini adalah jiwa boneka itu sendiri.
Roh dan kehendaknya dapat mendominasi dan memerintah kekuatan ini. Begitu juga dengan roh dan kehendak lainnya. Putri Wenxing dapat mendengar awan dan kabut, tetapi Qin Yichen bijaksana. Jiwa dapat ditangkap, tetapi hati tahu tidak. Tetapi itu nyata. Dan kekuatan mereka juga dapat dilacak, yang tampaknya mengandung rahasia antara surga dan bumi. Kemudian, boneka-boneka itu menyebut diri mereka ras Wuxin, dan mereka hidup di dunia ini seperti ras lain. Seperti ras lain, mereka memiliki transaksi perdagangan dan kekuatan mereka sendiri, dan yang terbaik dalam perdagangan mereka adalah menjual boneka secara alami. Ras lain benar-benar membutuhkan alat pekerja keras dan patuh semacam ini. Jadi kota Wuxin tumbuh sedikit, lebih kuat dari kaisar boneka asli yang masih hidup. Tampaknya boneka kedua awalnya adalah boneka, jadi dia bisa memperlakukan boneka lain dengan cara yang sama. Yuan Qi menggigit buah persik itu, dan kemudian melanjutkan. Tapi meskipun boneka itu tidak dibujuk olehmu, dia benar-benar menyetujui kata-katamu. Kalau tidak mungkin membuat batu yang tidak berperasaan. Batu Wuxin? Qin Yichen bingung, dan Yuan Qi berkata, "Yah, itu adalah token yang digunakan untuk mengendalikan semua boneka. Itu dibuat oleh generasi pertama kaisar boneka. Namun, ketika boneka terkuat menelan tuannya, batu Wuxin juga rusak. Pecahan batu Wuxin hancur. Pada saat terakhir pengkhianatan kaisar boneka, dia menyebarkan batu Wuxin, dan dia menggunakan boneka itu sebagai alatnya sendiri bahkan sampai mati. Dia bersumpah bahwa selama dia bersatu kembali dengan Wuxin Stone, dia bisa mengendalikan semua boneka dan mendapatkan semua yang dia tinggalkan. Dan keinginan terakhirnya adalah untuk membalaskan dendamnya dan membunuh boneka terkuat." Yuan Qi melanjutkan, "Fragmen batu Wuxin tersebar di alam semesta, dan mereka diambil oleh yang kuat dari semua sisi. Selama bertahun-tahun, mereka telah disatukan secara perlahan, dan akhirnya mereka akan dikumpulkan." Qin Yichen diam-diam terkejut ketika mendengar itu. Ini sebenarnya bisa melibatkan hari-hari awal era primordial. Yuan Qi juga berbicara tentang boneka terkuat, yang disebut boneka generasi kedua,